Putih akan memberikan warna tersendiri, yaitu warna merah putih di Kota Nabire. Besok itu ada kegiatannya, ada apel bersama di antara seluruh masyarakat umum di Taman Kisi yang diperkirakan jam 8 pagi, kemudian dilanjutkan dengan pawai. Pawai ini dengan ada bendera merah putih yang agak kecil itu yang dibagikan untuk menyemarakan suasana di Nabire, khususnya mengenai Hari Buruh. Kemudian yang kedua, ada direncanakan juga dari rekan-rekan kita Barisan Merah Putih ini bahwa ada lomba lari 10K mulai dari Pantai Maaf, kemudian kronologi rutenya di Pasar Karang, DPRK turun ke Kalibogor sampai balik lagi ke Pantai Maaf, tapi ini masih dalam rencana yang masih didiskusikan. Itu sorenya nanti jam 3 sampai jam 5 sore, itu besok hari. Kemudian terkait dengan ada aksi lain, sampai saat ini tidak ada surat masuk ke Polres terkait dengan flyernya menyampaikan bahwa aksi jilid 2 Dogiai dan segala macam itu belum ada surat yang masuk. Jadi pada prinsipnya begini, penyampaian aspirasi ini kan sudah disampaikan berulang kali mengenai bagaimana menyikapi persoalan kemanusiaan yang ada di Puncak Jaya. Itu kan kemarin sudah puncaknya mereka laksanakan. Bahkan yang dari Dogiai juga sudah 2 kali. Sebelumnya juga kan sudah dilaksanakan, bahkan ada aksi penyampaian mulai dari titik kumpul, kemudian ada long march di satu titik sampai ke DPRP, itu kan sudah dilaksanakan. Kemudian juga kemarin mereka bergabung lagi dengan adik-adik dari kelompok yang mengatasnamakan tim investigasi HAM dan mahasiswa Puncak Sepopo yang ada di Nabire. Nah, bergabung juga dengan Dogiai. Jadi sampai saat ini agenda kegiatan yang menurut yang ada lemparkan flyer di grup-grup bahwa akan besok aksi jilid 2 itu tidak ada. Tidak ada pemberitahuan sama sekali, dan kami dari pihak kepolisian dalam hal ini saya selaku Kapolres Nabire sudah menyampaikan berulang-ulang kepada kita sekalian. Semua kegiatan itu harusnya diberitahukan awal kepada kita pihak kepolisian untuk menyampaikan terkait dengan aksi-aksi atau rencana yang mereka akan lakukan dalam penyampaian aspirasi. Kenapa pemberitahuan itu harus didahulukan 3 hari sebelumnya? Supaya persiapan pengamanan itu jauh lebih matang. Nah, lihatnya seperti kemarin. Dalam pelaksanaan aksi kegiatan yang mereka lakukan, adik-adik kita lakukan ini kan penyampaian aspirasi ini suratnya udah masuk dari tanggal 24. Sehingga di tanggal 27 itu enak kita untuk melakukan pengamanan, koordinasi, bahkan dengan semua pihak, rapat koordinasi internal, rapat koordinasi eksternal dengan Forkopimda sampai kepada tingkat terkecil dalam hal ini ketua ikatan dari komunitas tertentu dan kepala suku tokoh agama. Nah, hari ini juga sudah kita lakukan terkait dengan besok tanggal 1 Mei. Tadi rekan-rekan bisa saksikan sendiri dari media bahwa di pukul 10 waktu Indonesia Timur kita sudah lakukan kembali rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini juga ada hadir Satpol PP sampai para pimpinan dari Satuan TNI, kemudian para kepala suku, tokoh adat, tokoh komunitas ojek yang dituakan dalam hal ini Pak Dawer juga hadir. Jadi beberapa pihak ini hadir untuk bagaimana menyikapi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agenda nasional di keesokan harinya. Mari kita semua berpikir bahwa Nabire ini harus menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah yang penuh dengan rasa aman, damai, dan tentram. Kalau hal-hal yang sudah disampaikan itu berulang-berulang, apalagi membawa simbol-simbol yang bertentangan dengan NKRI, kan kita harus mengerti bahwa kita ini ibu kota provinsi yang jadi muara dari 7 kabupaten lainnya, begitu. Mari kita sama-sama saling koordinasi begitu. Jangan ujuk-ujuk membuat suatu kegiatan yang mendatangkan massa yang demikian besar. Ini kan masih flyer aja. Tapi kalau hal itu terjadi, otomatis kami tanpa pemberitahuan koordinasi, kita tidak terbitkan SCTP-nya. Nah, agenda-agenda yang kita lakukan untuk kebaikan negeri ini mari kita lakukan. Dan saya tegaskan bahwa Polri dalam hal ini Polres Nabire dan Polda Papua Tengah tidak alergi terhadap penyampaian aspirasi. Namun segala sesuatunya itu coba direncanakan yang matang, koordinasi, kolaborasi, kerjasama yang baik dengan kami, sehingga agenda-agenda ini tidak saling bertabrakan di lapangan yang nanti memicu konflik. Mari kita dewasa dalam menyikapi perkembangan situasi yang ada.
Kita di Nabire bukan hanya satu komunitas atau satu suku. Kita ini Indonesia kecil yang ada di Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Kepentingan mulai dari pemerintahan, politik, pendidikan, perekonomian, dan lain-lainnya. Ini kita dukung supaya percepatan pembangunan di Papua Tengah ini cepat terwujud. Jadi silakan bagi siapapun dari kelompok manapun, kalau memang mau menyampaikan aspirasi, sekali lagi kami tidak pernah melarang pelaksanaan aspirasi. Yang kami tegaskan di sini adalah standar operasional prosedur yang ada dalam pelaksanaan kegiatan penyampaian aspirasi. Sesuaikan dengan prosedur yang berlaku dalam undang-undang itu sendiri. Mari kita menghargai, mari kita menghormati semua kepentingan yang ada di Kabupaten Ibu Kota Provinsi ini. Sehingga semua proses demokrasi yang berlangsung dapat berjalan aman dan tertib. Terkait dengan pengamanan yang kita lakukan untuk besok kegiatan, tetap kita berlakukan Sispam Kota dengan jumlah personil yang sama seperti kemarin, kurang lebih 600 sampai 800 personil, tergantung dinamika situasi di besok hari. Kita berharap kegiatan agenda nasional besok, mari kita sama-sama mewarnai negeri kita ini dengan merah putih, yang menandakan bahwa kita ini cinta NKRI dan juga kita bersifat nasionalis. Mungkin seperti itu yang perlu saya sampaikan. Kira pertanyaan, silakan. Benar. Masyarakat kita di sini seperti apa? Pembubaran paksa yang kita akan lakukan apabila mereka tidak memberikan pemberitahuan, itu juga akan membawa dampak gangguan Kamtipmas seperti yang sebelum-sebelumnya. Tetapi yang bisa kita pastikan apabila tidak ada pemberitahuan, otomatis kita blokade, sehingga tidak mengganggu agenda yang sudah ditetapkan. Begitu. Agenda pagi yang tadi sudah saya sampaikan, ada kegiatan apel bersama. Ini kemudian ada arahan tentang kebangsaan, kewawasan kebangsaan di dalam apel. Kemudian hal itu berlangsung sampai agak siang, kemudian dilanjutkan dengan agenda yang sudah mereka berikan kepada kita untuk ada lomba lari 10 kilo. Nah, di sini kalau itu kan kita sudah atur. Kita sudah koordinasi, bahkan tadi kita sudah rapat. Nah, ada agenda-agenda tertentu yang disusupi yang tidak sesuai dengan ketentuan, otomatis kami blok. Kenapa kita tegaskan hal ini? Karena apabila bertentangan lalu akhirnya bertabrakan di lapangan, yang menjadi persoalan Kamtipmas bukan hanya kita sendiri yang bertanggung jawab, tapi semua kita pihak yang di dalam yang tadi ikut rapat. Jadi kepada siapapun, tolong kita saling hargai, toleransi dengan kegiatan yang ada. Mungkin seperti ini. Kemudian menjelang sampai besok. Sementara rekan-rekan kita dari Satuan Intelijen maupun dari Ditintel Kampolda koordinasi juga dengan rekan-rekan community untuk saling memonitor perkembangan dinamika situasi di lapangan masih aman terkendali. Untuk saya tegaskan untuk surat belum ada yang masuk. Dan kita berharap kegiatan yang bersifat nasionalisme besok ini dapat berjalan aman dan tertib. Ada lagi?